Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7B3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penggunaan Teknologi dalam Administrasi Pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Oleh Kartika sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Adapun pemateri pertama yaitu Antonius, pemateri kedua yaitu Jamal Ubagian, dan pemateri ketiga yaitu Tri Wanda Putri. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Antonius. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, administrasi pendidikan terdiri dari dua suku kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi diartikan sebagai kegiatan tata usaha berupa pencatatan yang berkaitan dengan kebijakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Pendidikan memiliki pengertian sebagai usaha sadar dan berencana untuk menuju perubahan pendewasaan kognitif yang mencakup kegiatan berpikirnya sebagai manusia, efektif tentang bagaimana individu tersebut bersosialisasi dan psikomotorik yang mencakup keterampilan yang dimiliki oleh individu. Administrasi pendidikan adalah rangkaian proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan yang terencana di lingkungan pendidikan. Penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan. Teknologi telah memainkan peran sentral dalam transformasi sistem pendidikan. Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi dalam manajemen pendidikan telah membawa perubahan yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Dalam penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan dan memberikan contoh konkret bagaimana inovasi meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi telah membuka peluang besar bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan manajemen data, administrasi keuangan, dan komunikasi internal. Dengan teknologi, administrasi pendidikan menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi profesional, penerapan teknologi dalam administrasi pendidikan adalah langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih efisien dan berdaya saing. Sistem digital membantu memenuhi kepentingan pendidikan mulai dari kepala sekolah hingga guru dan untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya demi pengembangan siswa. Saja yang saya memberikan penjelasan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi yang kedua. Peran teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Teknologi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Peran dari penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan antara lain: yang pertama, meningkatkan efisiensi; yang kedua, meningkatkan akurasi; yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan; yang keempat, meningkatkan aksesibilitas; yang kelima, meningkatkan kolaborasi. Manfaat utama administrasi digital dalam pendidikan. Kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan dalam pendidikan. Berikut kami uraikan 5 manfaat administrasi digital dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Sistem administrasi manual telah menguras tenaga dan waktu Anda sehingga menghambat berbagai target yang telah Bapak Ibu susun sebelumnya. Yang kedua, mempermudah pengolahan data yang akurat dan terpercaya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan institusi pendidikan untuk meningkatkan akredititas dan kualitas adalah dengan menyusun perencanaan
strategi yang rapi dan akurat. Yang ketiga, mengurangi biaya penggunaan kertas. Administrasi secara manual sangat bergantung kepada penggunaan kertas yang tentu saja tidak efisien. Yang kelima, manajemen informasi dengan lebih cepat dan efisien. Melalui pengolahan terhadap akun email, nomor handphone, dan data lainnya, Bapak Ibu dapat lebih mudah dalam menyampaikan informasi. Yang kelima, aksesibilitas yang mudah dan keterbukaan informasi. Administrasi digital mempermudah akses informasi dan data oleh siswa, guru, dan orang tua dari mana saja dan kapan saja. Itu saja, sekian dari saya. Saya kembalikan. Kepada Putri, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada 5 elemen penting dalam memanfaatkan penerapan teknologi dalam administrasi pendidikan demi menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan efisien serta kompetitif. Yang pertama itu ada pengelolaan data siswa berbasis cloud. Sistem berbasis cloud memungkinkan sekolah untuk menyimpan dan mengelola data siswa secara efisien, termasuk nilai akademik, kehadiran, dan riwayat pendidikan. Yang kedua itu manajemen sumber daya manusia digital. Teknologi dapat digunakan untuk mengelola sumber daya manusia di lingkungan pendidikan seperti pencatatan kehadiran guru dan tenaga kependidikan, evaluasi kinerja, hingga pelaporan efisien. 3. Perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah. Aplikasi keuangan berbasis teknologi seperti budgeting atau software akuntansi memungkinkan sekolah untuk menyusun dan memantau anggaran secara efisien. Yang keempat itu ada otomatisasi proses administratif. Penerapan teknologi juga memungkinkan otomatisasi proses administratif seperti pendaftaran siswa baru, pengelolaan jadwal pelajaran, dan penyusunan laporan tahunan. Yang kelima itu pemantauan dan evaluasi program pendidikan. Teknologi memungkinkan pemantauan dan evaluasi program pendidikan secara real time. Selanjutnya ada perubahan signifikan dalam administrasi pendidikan berkat teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu manajemen data. Salah satu dampak paling signifikan dari teknologi adalah dalam pengelolaan data. Sistem manajemen data memungkinkan lembaga pendidikan untuk melacak informasi mahasiswa, penjadwalan, dan hasil akademik sebagai akademik dengan lebih efisien. Yang kedua itu pembelajaran daring. Platform pembelajaran daring telah membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih fleksibel dan terjangkau. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah dari mana saja, meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Yang ketiga itu ada administrasi keuangan. Perangkat lunak keuangan dan pembayaran online telah meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat itu atau yang terakhir komunikasi dan kolaborasi, yaitu teknologi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara staf, dosen, dan mahasiswa. Ini sangat membantu dalam mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan interaksi dalam konteks pendidikan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Baik, dipersilahkan kepada Musdalifah untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam sistem administrasi
dan efektif. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaannya bisa diketik di kolom komentar? Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Vika dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, apa saja contoh aplikasi atau sistem yang dapat digunakan dalam administrasi pendidikan? Mungkin hanya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bisa diketik juga di kolom komentar. Saya tunggu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Rahma Aulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mengatasi jika ada masalah keamanan data dalam penggunaan administrasi teknologi pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya juga bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Baik, berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, pertanyaan pertama dari Serina akan dijawab oleh Maria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Musdalifah. Teknologi dapat membuat kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua lebih mudah dan efektif. Misalnya dengan menggunakan platform pembelajaran online, guru bisa mengunggah materi dan tugas yang bisa diakses oleh siswa kapan saja. Orang tua juga bisa memantau perkembangan anak seperti nilai atau kehadiran anak seperti nilai atau kehadiran melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan sistem sekolah. Ini membuat komunikasi lebih terbuka dan transparan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, jawabannya saya terima. Baik, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan kedua dari Vika akan dijawab oleh Tri Wanda Putri. Persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vika, yaitu pertanyaannya, apa saja contoh aplikasi dan sistem yang dapat digunakan dalam administrasi pendidikan. Jadi pada aplikasi pembelajaran ada contohnya itu Google Classroom, di mana kita mengelola kelas online termasuk pengumpulan tugas dan komunikasi dengan sesama siswa. Contoh yang kedua itu Edmodo, artinya itu mengelola kelas online termasuk pengumpulan tugas dan komunikasi dengan siswa. Hampir sama dengan contoh yang pertama tadi. Contoh yang ketiga ada Moodle, mengelola kelas online termasuk pengumpulan tugas dan komunikasi siswa. Adapun contoh sistem informasi pendidikan yang pertama itu SIS atau Student Informasi System, di mana mengelola data siswa termasuk informasi pribadi, akademik, dan keuangan. Yang kedua itu ada SIM, Sistem Informasi Manajemen, artinya itu mengelola data pendidikan termasuk kurikulum dan jadwal serta nilai siswa. Itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Apakah saudari Vika menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya, saya terima. Terima kasih kembali. Baik, pertanyaan ketiga dari Rahma Aulia akan dijawab oleh Antonius. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Aulia. Bagaimana cara mengatasi jika ada masalah keamanan data dalam menggunakan administrasi dan teknologi. Ini ada 5 cara mengatasi masalah keamanan data. Pertama itu menggunakan data sandi yang kuat. Pastikan semua pengguna memiliki data sandi yang kuat dan untuk mengakses dan administrasi pendidikan. Yang kedua itu
bermanfaat saat penggunaan masuk ke sistem. Yang ketiga, menggunakan enkripsi data. Pastikan semua data yang disimpan atau dikirimkan melalui sistem administrasi pendidikan dienkripsi untuk melindungi dari akses tidak besar. Yang keempat, mengupdate perangkat lunak secara teratur. Pastikan semua perangkat lunak yang digunakan dalam sistem administrasi pendidikan selalu diperbaharui untuk memastikan bahwa semua tanah keamanan telah diperbaiki. Yang kelima dan terakhir, menggunakan firewall dan antivirus. Memastikan firewall dan antivirus yang terinstall pada sistem administrasi pendidikan selalu diperbaharui dan diaktifkan untuk melindungi dari serangan malware dan virus. Mungkin itu saja, dan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah Saudari Rahma Aulia menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, jawaban saya terima. Terima kasih. Baik. Itulah jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi ini. Kesimpulannya yaitu penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan akurasi, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan aksesibilitas dan kolaborasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Namun penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan juga memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan kemampuan guru, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memanfaatkan teknologi dalam administrasi pendidikan serta secara efektif dan efisien. Itulah diskusi dari kelompok 7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam